Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pantai Tanjung Setia Kabupaten Pesisir Barat Lampung kembali menggelar kejuaraan Liga Selancar Dunia atau WSL Krui Pro 2022. Tercatat banyak peselancar dunia dari 17 negara yang ikut dalam ajang bergengsi ini. Indonesia terpilih sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan ajang selancar paling bergengsi di dunia, yaitu World Surf League Championship Tour 2022. Setelah sukses di Pantai Plengkung Banyuwangi, Jawa Timur, ajang WSL akan dilaksanakan juga di Pantai Tanjung Setia, Pesisir Barat, Lampung pada 11 hingga 17 Juni 2022. Daerah Krui, Kabupaten Pesisir Barat Lampung, sudah diakui merupakan salah satu idola destinasi terbaik peselancar dunia. Keindahan pantai Tanjung Setia pun telah cukup terkenal dan memiliki ombak yang tinggi nan menantang. Kepala Dinas Pariwisata Pesisir Barat I. Nyoman Setiawan mengatakan tercatat ada 17 negara yang ikut dalam ajang bergengsi ini. Sementara target peserta sebelumnya hanyalah 150 peserta. Namun ternyata peminatnya justru lebih dari 200 peserta dan diperkirakan akan bertambah lagi. Sebetulnya target awal kita itu kan sekitar 150. Tapi ini sudah per hari ini saja sudah 216 kan. Ini sudah melebihi harapan kita gitu. Artinya kalaupun nanti bertambah kita bersyukur. Kalaupun tidak bertambah, ini juga sudah sangat bersyukur kita. Ya, antusias atlet-atlet surfing dunia untuk datang ke pesisir barat. Sebagai informasi, Krui Pro pertama kali digelar pada tahun 2017 dengan quality series-nya atau QS 1000 tahun 2018, QS 1500 tahun 2019 meningkat menjadi QS 3000. Sementara tahun 2020 dan 2021 tertunda akibat pandemi COVID-19. Untuk 2022 ini, quality series-nya menjadi QS 5000. Dari Pesisir Barat Lampung, Suranto, Metro TV. Sejauh mana persiapan ajang Liga Selancar Dunia atau WSL Krui Pro 2022 dan siapa saja peselancar dunia dan peselancar nasional yang turun di kejuaraan ini, kita akan tanyakan langsung. Oke, baik, saya ke Bang Tipi. Bang Tipi, apakah sudah sempat ke Krui melihat langsung begitu bagaimana persiapan dari penyelenggaraan kejuaraan WSL ini, Bang Tipi? Kalau saya sendiri sih belum ya. Besok saya rencana ke sana beberapa hari sebelum event, tapi tim dari PSOI sudah ada beberapa sih yang di sana sudah melakukan persiapan. Dan ombaknya, informasi sekarang ini lagi baik sekali ya. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa memberikan semangat untuk semua atlet untuk bertanding. Tapi harapannya dari Kota Krui sendiri persiapannya seperti apa untuk para atlet ini nanti sana? Kalau persiapan, saya rasa mereka akan mencoba ombaknya dan ini kan ombaknya karakternya kan ombak ke kiri, jadi mereka udah tahu untuk menghadapi ombak ke kiri itu apa yang harus mereka lakukan, itu atlet-atlet udah tahu semua. Tapi kalau dari kita semua, dari panitia WSL, kita sih udah pernah ke sana, jadi kita paham betul dengan lokasi, tempat penjurian, fasilitas semua kita udah tahu. Dan teman-teman di pesisir barat juga sudah tahu apa yang harus dipersiapkan seperti internet, fasilitas listrik, semuanya sudah tersedia sih. Saya rasa aman. Okay. Aman. Itu adalah kejuaraan dunia profesional. Jadi selama ini Indonesia itu selalu menjadi kiblat atau tujuan banyak event-event WSL. Biarpun skalanya kecil, tapi minggu lalu kita sudah melaksanakan satu kejuaraan dunia kemarin di Banyuwangi, dan itu sukses diselenggarakan, dan ini menjadi salah satu momentum untuk lebih banyaknya event-event profesional. Dan WSL ini adalah salah satu jenjang untuk atlet-atlet Indonesia untuk mencoba berprestasi di tingkat internasional. Jadi besok akan ada bertanding juga seperti Rio Waida,
Ketut Agus dan beberapa atlet nasional juga akan bertanding di Krui besok karena memang ini sangat penting untuk bisa mereka mengikuti kejuaraan dunia dan tentunya ini adalah salah satu jalan untuk kualifikasi ke Olimpiade 2024. Baik, masih bersama dengan kami pemirsa, kita akan membahas mengenai Liga Selancar Dunia. Saya kembali kepada Bupati Pesisir Barat, Pak Agus Istiqlal. Pak Agus, apa spesial sih Pantai Tanjung Setia ini sehingga kemudian akhirnya dipilih untuk menyelenggarakan Liga Selancar Dunia ini? Saya tidak bisa membayangkan, ya, percaya kepada kita. Buat, itu bagus. Kenapa bagus? Karena Samudra Hindia pula yang menghalangi. Ya, kita bagus masa. Jadi itulah. Kemarin kami ke jalan yang di Banyuwangi. Kami harus lewat jalan 2 jam untuk mencapai tempat. Baru ombaknya itu jauh dari pantai. Nah, sementara ini bisa dilihat dari pantai tanpa alat alat pembesar gambar. Langsung kita lihat. Nah, jadi sekali lagi lewat Metro TV, saya ucapkan terima kasih atas wawancara kami dengan Bupati Barat dan ada juga Bapak TV dari Bali mungkin ya, dari Bali. Selamat malam Pak TV, bahwa tidak bisa dipungkiri lagi. Ke depan kita tahun 2002 kita 10.000, kita 10.000. 2023, jadi ya tidak ada keraguan lagi buat kami bahwa Pesisir Barat termasuk terbaik di dunia. Saya kira begitu. Baik. Tapi dampaknya sudah terasa belum untuk wilayah pesisir barat sendiri, Pak Bupati? Apakah kemudian wisatawan sudah mulai berdatangan ke sana? Apakah kemudian ini memberikan efek ekonomi juga buat masyarakat sekitar? Apakah sudah terasa di sana, Pak Bupati? Alhamdulillah. Jadi tentu efeknya ada. Hotel kita sudah penuh, sudah booking sampai Juli 2022, sudah habis. Ya tentu itu sangat berdampak. Ada efek dominonya. Mungkin ada UMKM akan maju. Bukan hanya pada saat ada surfing, tapi memang mulai banyak di Krui itu. Jadi saya kira samping ombaknya bagus, masyarakatnya ramah, Kabupaten Pesisir Barat ini negeri seperti dan para ulama sudah jelas kena keramahan, kena keamanan, dan masyarakatnya ya bisa diajak bicara lah. Jadi mohon maaf ya, saya tidak membandingkan dengan tempat lain, tetapi itulah kesan yang ada pada kami terhadap warga asing yang datang ikut selancar. Tidak usah selancar, tidak usah musim selancar, tapi hampir tiap hari mereka bicara ombak yang baik di pesisir barat. Saya kira begitu. Oke, saya ke Bang Tipi. Bang Tipi, bedanya pantai-pantai di Indonesia ya, mungkin tidak hanya khusus Krui saja, tapi kemudian juga Banyuwangi dibandingkan dengan negara-negara lain tempat kemudian Liga Selancar Dunia diselenggarakan itu bagaimana sih, Bang Tipi? Ya, jadi karakternya ombak ini sangat-sangat spesial ya, karena di Krui sendiri itu banyak sekali di pesisir barat tuh banyak sekali poin-poin tempat selancar. Di sana itu mungkin ada sekitar 20 surf break yang bisa dipakai untuk para peselancar selain di lokasi besok di Tanjung Setia.
Jadi pada saat mereka tidak bertanding atau sedang menunggu bertanding atau sudah kalah atau masih di sana, mereka tuh banyak sekali spot-spot yang bisa dipakai untuk mereka melakukan aktivitas surfing. Dan karakter inilah yang membuat pesisir barat itu spesial. Pesisir barat itu sebuah kabupaten yang pesisirnya itu panjang sekali dan isinya hanya ombak. Jadi mungkin daerah-daerah lain yang memiliki potensi seperti pesisir barat bisa mengikuti contoh dari Pak Agus bahwa dengan surfing, dengan pariwisata itu bisa membangun perekonomian di pesisir di daerah mereka sendiri. Pak Agus, awal mulanya kemudian pantai di Krui ini akhirnya dipilih menjadi tempat kejuaraan itu bagaimana? Itu kata Pak TV, kita semuanya daerah surfing. Jadi apalagi, ya itulah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kami untuk dunia, bukan hanya untuk pesisir barat. Apa artinya pesisir barat? Cuman perbedaannya sekarang, begitu kita berbicara mengenai dunia, Indonesia yang terbawa namanya. Kalau lokal ya mungkin dia hanya Tanjung Setia, Kecamatan Pesisir Selatan, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Nah, begitu kita bicara mengenai dunia, Indonesia yang terbawa. Ada merah putihnya. Makanya saya ajak semua warga negara Indonesia buka mata, buka telinga bahwa ada selain dari Mandalika, ada Formula E, ada surfing internasional. Gitu. Ya saya jujur aja iri kita kayak bukan bagian dari Indonesia. Kami nggak ada sponsor, biaya sendiri. Ya kan begitu. Mandalika 3,5 triliun. Siapa yang populer, Pak? Ya kan? Ya mungkin hanya apa tuh? Ya pawang hujan yang populer. Oke. Ya kan? Baik. Kalau Bagus. Jakarta. Tapi lokasi tempat diselenggarakan Liga Selancar Dunia ini rencana kedepannya nanti akan seperti apa, Pak Agus? Apakah mungkin bisa dibangun tempat wisata dengan skala internasional begitu sehingga kemudian wisatawan tidak hanya datang pada saat Liga Selancar Dunia saja, tapi kemudian pada event-event yang lain juga bisa berdatangan ke sana? Makasih. Memang tidak hanya musim selancar atau ada pertandingan dunia ini, tapi setiap hari mereka itu ada. Setiap hari. Kalau memang Bapak tidak percaya, saya ongkosin ke sini. Ya kan? Jadi tidak main-main ini. Dunia percaya sama kita. Salam dari laut dunia. Salam dari laut Indonesia untuk pesisir barat dan khususnya Tanjung Setia. Di situ pun ada hotel namanya Ombak Indah. Jadi tidak terbantahkan lagi. Saya juga mohon terus Metro TV ya ikut serta untuk memasarkan, menyampaikan berita baik ini kepada warga negara Indonesia. Jangan ada keraguan. Datang ke Krui. Oke, baik. Kami siapkan. Oke, baik, nanti di segmen selanjutnya kita akan bahas kemudian bagaimana dengan peselancar lokal, bagaimana kemudian peluangnya untuk bisa memenangi kejuaraan ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Masih bersama kami membahas mengenai Liga Selancar Dunia, saya kembali kepada Bang Tipi. Bang Tipi, apakah ada peselancar lokal yang ikut menjadi peserta dalam Liga Selancar Dunia yang akan diselenggarakan di Krui nanti? Ya, besok yang akan bertanding di Krui Pro itu ada beberapa server tim nasional ya. Ada Rio Waida, ada Ketut Agus, dan yang dari wanitanya itu ada Kailani Johnson, ada Taina Esquerdo. Jadi ada beberapa atlet timnas yang akan bertanding. Dan tentunya kita akan memberikan kesempatan kepada peselancar lokal juga. Untuk peselancar lokal nanti kita akan bicarakan dengan PSOI setempat, PSOI Pesisir Barat untuk memberikan beberapa nama yang akan kita masukkan sebagai wildcard. Jadi seperti itu ya, beberapa peserta lokal juga akan terlibat. Peluangnya peselancar lokal kita bisa memenangi kejuaraan ini seperti apa, Bang Tipi? Sangat besar ya. Rio Waida baru memenangi sebuah event di Sydney di Australia, itu skalanya itu adalah Challenger Series. Jadi kalau yang tertinggi itu namanya World Tour, di bawahnya itu ada Challenger Series, dan di bawahnya lagi itu ada namanya QS 5000 yang akan dilaksanakan di Krui Pro. Jadi seperti yang tadi Pak Bupati sudah utarakan, Krui Pesisir Barat ingin melaksanakan event skala Challenger, di mana event Challenger ini akan memberikan jalan kepada atlet-atlet Indonesia untuk bisa bersaing di kejuaraan dunia. Jadi itu yang sangat diharapkan agar Krui bisa selalu menjadi barometer untuk event-event skala internasional yang dilaksanakan di Indonesia. Jadi kita sebagai insan olahraga, insan surfing, sangat berterima kasih kepada segenap
tim dari Bapak Bupati, Pemda Pesisir Barat yang sudah sangat-sangat percaya bahwa surfing bisa menjadikan sebuah sports tourism activity yang bisa memberikan dampak ekonomi. Baik, Pak Bupati, peran dari Pemda sendiri untuk ikut membantu ya melahirkan peselancar lokal yang punya potensi besar begitu, karena mengingat sudah memiliki fasilitas alam yang sangat bisa membantu begitu, bagaimana Pak Bupati? Itu kami kelas pemuda, mungkin kita akan masuk muatan lokal di sekolah. Bahwa selancar itu ternyata hobi, menghasilkan, ada masa depan dari selancar itu. Bapak nggak usah ragu bahwa kemarin Oni juga juara di surfing yang 2019. Itu orang NTB kalau tidak salah Pak Tipi ya. Jadi peluang itu ada, makanya kita giat bahwa surfing ini menjanjikan, ada seninya, ada jaringan. Jadi kita bisa pastikan suatu saat muncul juara dunia dari Indonesia. Terima kasih. Baik, Pak Agus, mungkin masih banyak ya wisatawan yang lokal mungkin ingin datang begitu ke sana menyaksikan secara langsung mengenai kejuaraan selancar dunia ini. Mungkin Pak Bupati bisa sharing begitu. Ini akses menuju ke krui sendiri sudah seberapa mudah dan apakah kemudian ada informasi yang mudah diakses, aksesnya kemana, lalu kemudian apa yang mungkin wisatawan bisa lakukan begitu untuk bisa mencapai krui supaya bisa menyaksikan kejuaraan selancar dunia ini? Terima kasih. Bahwa surfer itu mereka tidak melihat jalan. Kami ada pesawat, walaupun ya Susi. Sebelum Susi kami udah ada wing, tapi ya lewat gara-gara corona. Jadi udah banyak semua, udah banyak sekali usaha kami untuk membuka ketersediaan. Nah hari ini ada Susi, cuman 2 kali seminggu. Kita akan upayakan dalam waktu dekat ini, ada diskresi dari Menteri Perhubungan, mungkin dari pejabat negara, mungkin dari Pak Erick Thohir. Saya mau tanya sama Bapak, setelah mereka datang krui, mereka tidak berkeluh kesah dengan naik mobil banyak pemandangan, Taman Nasional Bukit Barisan, sepanjang pantai ada pemandangan. Kalau naik pesawat dari Bandara Arayan Intan hanya 35 menit. Naik mobil 6 jam, tapi nggak terasa capeknya Pak. Kenapa betapa indahnya pemandangan. Kalau Bapak lewat puncak hutan buatan, kalau situ lewat hutan beneran, ada macannya. Itu hutan. Jadi ya nggak usah ragu, tidak usah ada keraguan. Lewat jalur tengah juga bisa, lewat Liwa, lewat jalur barat juga ada, Kota Agung, Pesisir Barat, sampai ke Bengkulu, sampai ke Aceh. Baik. Koordinasinya dengan Kementerian Pariwisata sudah seperti apa, Pak Bupati? Pariwisata sudah mendukung kita, insya Allah beliau datang. Menteri BUMN juga mau datang, walaupun tidak pada hari pembukaannya. Ada hari-hari tertentu yang akan mereka datang, karena jadwal menteri kan tidak gampang segampang mereka ketemu bupati. Tapi kalau bupati kan 24 jam. Jadi yang pasti yang akan datang itu sampai hari tadi sore ada Menteri Erick Thohir, Menteri Sandiaga Uno dan Wakil Ketua MPR Zulkifli Hasan. Tapi dalam waktu dekat tadi saya dapat informasi dari Dinas Perhubungan Provinsi bahwa Menteri Perhubungan akan datang. Memang jadwalnya pas. Karena kami Perhubungan kami sudah masih nego sama RI 1. Baik. Dan hanya mendali yang beliau lihat. Dan hanya ada krui bagian dari Indonesia. Itu pimpinan bijak, datang ke krui. Terima kasih. Baik, itu harapan kita bersama. Semoga kemudian Liga Selancar Dunia ini betul-betul bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan magnet yang luar biasa bagi pariwisata kita di Indonesia dan khususnya untuk di Lampung, di pesisir barat. Terima kasih Pak Agus, terima kasih Bang Tipi telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.